Lalu mengapa cita-cita rohani persatuan dengan Allah? Kalau kita bicara tentang kekudusan, ini selalu bukan hanya untuk diri kita sendiri ya. Tetapi jiwa yang dibawa sampai pada tahap persatuan transforman ini, dikatakan Yohanes Salib dalam karyanya Nyala Cinta yang Hidup, bab 1 artikel kedua, satu faal cinta kasih. Maksudnya dia melakukan perbuatan cinta kasih aja. Misalnya kita yang belum bersatu dengan Allah memberi derma kepada orang miskin, begitu. Lalu kemudian bandingannya dengan orang yang sudah bersatu dengan Allah memberi derma pada orang miskin. Nilainya beda. Ya kita nilai artinya apa? Yang belum bersatu dengan Allah ini artinya apa? Berbuat baik, berbuat sosial, begitu. Tetapi kalau itu dilakukan dalam kondisi persatuan dengan Allah, mari kita baca di sini. Ya, bersama-sama. Satu faal cinta kasih yang diperbuat orang dalam tingkat transformasi ini lebih berharga daripada semua perbuatan yang diperbuat orang seumur hidup tanpa mencapai tingkatan ini. Sebab pada tingkatan persatuan ini seluruh aktivitasnya merupakan aktivitas Roh Kudus sendiri. Karena itu pula satu orang yang mencapai tingkatan ini lebih berharga bagi Allah, bagi gereja, dan bagi keselamatan manusia daripada beribu-ribu orang lain yang tidak mencapai tingkatan ini. Ini adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Diberikan pada jiwa yang siap. Kepada siapa dia mau memberikan, yaitu tergantung panggilan dan pilihan Allah. Tetapi bagi kita, entah diberi, entah sampai sana atau belum sampai sana, kita juga harus terus apa? Berusaha melakukan ya semua kebajikan, semua yang baik, semua komitmen kita, semua kebaikan yang harus kita lakukan demi kasih kepada Allah, demi kasih kepada sesama. Inilah yang disediakan Allah. Jadi kekudusan ini, persatuan dengan Allah ini bukan untuk diri jiwa itu sendiri. Tentunya bagi dia ya dia dikuduskan, tetapi bagi orang lain juga mempunyai nilai untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Jangan heran kita satu anak rohani, murid dari Santo Yohanes Salib, Santa Teresia Lisieux. Dia hanya melakukan hal kecil sehari-hari di biara kontemplatif. Tugasnya apa? Ya hal sederhana, bersih-bersih, cuci-cuci atau apa ya pokoknya pekerjaan harian. Tapi bagaimana kemudian mempunyai nilai bahkan sesudah kematiannya, bahkan dia diangkat menjadi santa, bahkan menjadi pelindung misi, nggak pernah keluar biara, tapi sejajar dengan seorang Santo Fransiskus Xaverius sebagai pelindung misi. Lalu kemudian juga pujangga gereja. Karena apa? Karena cinta kasih yang menjiwai, karena cinta kasih yang menguduskan. Sekarang jadi kalau saya tampilkan Injil di sini artinya apa? Yohanes Salib ini pertama-tama adalah juga murid Kristus ya. Seorang santo, seorang pujangga gereja yang besar di hadapan Tuhan, tetapi dia pertama-tama adalah murid Kristus. Bagaimana dia menghayati firman Tuhan, menghayati Injil dengan cinta yang besar dan dengan radikal. Matius bab 7 ayat 13, mari kita baca bersama. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi apa yang diajarkan Yohanes Salib sebenarnya sangat injili. Jalan sangat lebar, jalan tol menuju kebinasaan. Tetapi jalan yang sempit membawa pada kehidupan. Bukan berarti nanti setelah selesai pengajaran ini Anda harus menjual seluruh milik Anda, harus menjadi orang miskin. Bukan itu maksudnya ya. Tapi kita lihat di sini lebih lanjut sketsa Yohanes Salib tentang mendaki Gunung Karmel.
Jadi ini mau menggambarkan apa? Jadi pada puncak gunung, mendaki Gunung Karmel, seperti orang mendaki gunung ya. Pada puncak gunung ini adalah persatuan dengan Allah. Seperti orang mendaki gunung sampai pada puncaknya. Lalu sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri ini menggambarkan segala kelekatan pada hal-hal duniawi. Lalu sebelah kanannya segala kelekatan pada hal-hal rohani. Loh, kok bisa ya? Ada barang-barang jasmani yang bisa buat orang terikat, ada barang-barang rohani. Kita secara rohani pun bisa terikat enggak? Sama pengalaman rohani, karunia rohani. Lalu juga, wah saya boleh sebagai pengajar. Atau kemudian tadi, sebagai WL, begitu ya. Orang bisa terikat enggak? Atau sebagai pemusik. Semua kan baik ya untuk hal-hal rohani sebenarnya. Tapi persoalannya secara manusiawi kita juga bisa terikat. Testernya gimana? Kita terikat atau enggak? Kalau ada orang yang mungkin bagi saya yang mengajar lebih baik, saya bersyukur sama Tuhan, memuji Tuhan, atau mataku waduh saingan nih ya. Berarti artinya kalau sudah merasa ada saingan, ini terikat dengan barang-barang rohani. Kalau jasmani jelas tahu ya, segala macam bentuk dosa, 7 dosa pokok, kekayaan, kemuliaan, apapun itu ya. Tapi inilah, karena itu kelepasan barang-barang jasmani, barang-barang rohani. Santo Yohanes Salib memberikan satu ilustrasi sederhana. Burung disangkar atau kemudian kakinya dirantai atau kemudian diikat benang emas atau benang sutra, dia bebas enggak? Dia tidak akan bebas dan dia tidak bisa terbang. Satu langkah yang harus diambil apa? Rantainya diputus, benang sutra sehalus apapun atau benang emas sehalus apapun harus juga diputus supaya dia bisa bebas. Ini yang kemudian satu ilustrasi tentang kelepasan. Dan pada bagian tengah jalan tadi kalau sebelah sini barang-barang jasmani, sebelah sini barang-barang rohani, pada bagian tengah nada, todo, kosong dalam segalanya. Jadi nadanya ini ada 4 kali ya. Tadi kalau ini Inggris kan nothing, tapi dalam bahasa Spanyol tadi ya nada, todo, kosong dalam segalanya. Kosong dalam segalanya ini jalan sempit, tapi kemudian apa? Menuju persatuan dengan Allah, sebagai persiapan persatuan dengan Allah. Kalau Tuhan meminta kita ini harus kosong dari segala sesuatu, lepas dari segala sesuatu ikatan-ikatan. Contohnya ya, orang yang tamak harta, begitu kan. Berbagai cara bisa enggak supaya dia lakukan dan semakin terikat, bisa enggak? Harta, kenikmatan, segala macam yang disediakan dunia ini. Lalu juga jabatan. Orang bisa meninggalkan Tuhan karena tamak, karena haus jabatan. Orang bisa meninggalkan Tuhan, hubungan dengan kuasa kegelapan karena tamak. Misalnya dia jatuh dalam pesugihan. Ini gak main-main nih urusannya ya. Gak nyari Tuhan tapi urusannya main-main dengan si jahat. Nah ini dia terikat, tapi yang mengikat dia lebih lihai, si jahat. Jadi kalau kasus seperti ini hubungan dengan kuasa kegelapan, maka dia harus juga bertobat sungguh-sungguh, menyangkal sungguh-sungguh kuasa-kuasa itu dan bertobat. Ya ini contoh-contoh ya. Ternyata ya banyak hal yang dilepaskan, tetapi proses ini ya. Jadi bukan Tuhan sadis ya. Tetapi sebenarnya Tuhan kalau menghendaki kelepasan, barang siapa mau mengikuti aku, hendaklah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, lalu ikutlah aku.